Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Khairul Rozikin SPD, Guru PAI UPT SD Negeri Kaligede 2, Desa Kaligede, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa BPG Daljab Kemenak Beks 3 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0622 0825 838. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri Kaligede 2 untuk uji kinerja kelas 4 dengan tema Teladan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selamat menyaksikan. Semuanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes, alhamdulillah. Hari ini sudah sarapan semua? Sudah. Oke. Sebelum nanti pelajaran, semuanya duduk terlebih dahulu. Ya. Hari ini kalian semua masuk? Masuk semua ya? Coba saya absen. Dari kelompok 1 masuk semua? Masuk. Dari bangku kelompok 2 masuk? Dari kelompok 3? Masuk 4 anak. Dari kelompok 4? Masuk semua. Dari kelompok 5? Masuk. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Oke. Selanjutnya silahkan sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ananda Hafiz untuk memimpin doa untuk pagi hari ini sebelum mengawali pelajaran. Langsung maju Mas Anda Hafiz. Semuanya duduk siap. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma sadaqallahul azim. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan berilah kami kepahaman. Amin. Selanjutnya semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Silahkan Anda Hafiz untuk dipimpin. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya duduk kembali. Silakan dapat duduk kembali. Anak-anak, sebelum Pak Zikin melanjutkan pelajaran pada hari ini, anak-anak masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Al-Hujurat. Ayat berapa? Ayat 13 ya. Al-Hujurat ayat 13. Menerangkan apa anak-anak?
keragaman budaya Indonesia. Supaya kita apa? Bisa saling Saling kenal antara satu sama lain. Ya, itu nanti kita pelajari, yaitu tentang keragaman budaya. Bab selanjutnya yaitu dan mulia Asmaul Husna. Melanjutkan bab yang kedua. Oke. Untuk hari ini Pak Zikin akan menayangkan gambar. Apa yang kamu ketahui tentang Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa? 99. Oke, yang nantinya akan kita pelajari yaitu As-Salam, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Mu'min. Nanti kelima Asmaul Husna itu nanti kita akan pelajari. Namun sebelum itu, ya, sebelum selanjutnya mari kita berdoa atau kita menghafal Asmaul Husna. Semuanya sudah hafal Asmaul Husna? Sudah. Ayo kita bunyikan bareng-bareng Asmaul Husna, ya. Sambil berdoa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Raqib, ya Hafid, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rasid, ya Sabur, ya Allahu, ya Allah. Alhamdulillah telah kita hafalkan yaitu ke-99 Asmaul Husna, yang barang siapa yang menghafal maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Dalam hal ini kita akan mempelajari bab Asmaul Husna juga, ya. Tadi Asmaul Husna ada 99, kita akan meneladani Asmaul Husna 5, yaitu As-Salam, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, dan Al-Mu'min. Diharapkan siswa bisa bersikap jujur, ya, disiplin, ada sifat keberanian, sabar, dan juga kalian menjaga keamanan dalam sekolahan. Itu terkandung dalam 5 bab tersebut, ya. Untuk itu, sebelum kita belajar, mari kita tepuk semangat dulu. Oke, biar kita semangat, ya. Semuanya tepuk semangat. Semangat. Yes, 1 kali yes. 2 kali yes. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari teladan Asmaul Husna. Lihat, ini ada gambar tentang bagaimana sifat sabar, ya tah? Sabar. Terus selanjutnya ada gambar ini, ada anak yang dibully, ya, diejek, dia sabar sambil menangis, menahan. Itu termasuk pengamalan Asmaul Husna. Al-Malik, jiwa kita bisa dikendalikan apa tidak, terutama di jiwa kita. Selanjutnya ini ada sifat mandiri. Mandiri itu apa-apa sendiri. Pengalaman dari Asmaul Husna,
Al-Aziz, berwibawa, dia mandiri, keberanian dalam menghadapi sesuatu apapun. Selanjutnya ini ada kita mandi, kita berwudu, kita sholat, ya, kita membersihkan kelas dan lain sebagainya. Termasuk pengamalan apa? Al-Qudus, pintar semua. Selanjutnya yaitu kita sholat beribadah. Kalau kita sholat berarti selamat dari siksaan Allah. Berarti kita aman. Kalau kita aman berarti pengamalan Asmaul Husna Al-Mu'min. Ya ta? Al-Mu'min itu maha memberi keamanan. Jadi kita menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, takwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nanti kita aman, kita tidak dimasukkan di neraka, tapi nanti insya Allah kita mendapat surganya Allah. Oke. Selanjutnya, ini kalian semua di sekolah, ya, rukun, ya, berdiskusi, ya, dan lain sebagainya. Ini juga termasuk pengamalan Asmaul Husna Assalam, sejahtera. Kalian semua tidak ada yang kekurangan, ya, semuanya pakaian lengkap, nggak ada yang tidak lengkap, ya, semuanya punya alat tulis semua, punya buku semua. Jadi kalian semua terlengkapi. Jadi sejarah pengamalan Asmaul Husna Assalam. Oke. Nanti pengamalan ini, ya, penggambaran ini nanti kalian akan gambarkan dalam project, ya. Nanti penerapannya seperti apa? Nanti di apa namanya, tengah-tengah nanti ada LKPD yang nanti akan kamu kerjakan, ya, berkelompok. Nanti akan dibagi kelompoknya. Oke, siap ya? Siap. Ya, untuk menerapkan suatu masalah ini nanti kamu coba uraikan penerapan ini bagaimana. Siap ya? Siap. Bab 4, teladan mulia Asmaul Husna. Apa tujuan kita? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini untuk siswa, yaitu peserta didik mampu menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan benar. Tadi alhamdulillah kalian semua sudah bisa, ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, ya. Yang kedua, poin yang kedua, peserta didik mampu membuat karya berupa kaligrafi. Nanti juga ada kaligrafi yang Pak Zikin akan berikan LK-nya dan juga sekaligus penerapannya, ya. Nanti kaligrafinya diwarnai sedikit dan juga nanti Pak Zikin akan mengobservasi apa yang kalian buat. Oke. Poin yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan, mencontohkan cara meneladani Asmaul Husna melalui sikap menahan diri, mandiri, jujur, cinta, kebersihan. Ini sudah bagus, kelasnya bersih. Ini juga sudah mengamalkan Asmaul Husna Al-Qudus. Keamanan. Di lingkungan sekolah ini tidak ada yang berbahaya. Semuanya aman. Mengamalkan Asmaul Husna Al-Muzahtera. Kalian semua sudah mandi, berangkat sudah sarapan, ya, sudah punya uang saku. Jadi kalian sudah sejahtera, ya. Sejahtera itu apa? Sejahtera itu kalian sudah tercukupinya itu Assalam. Al-Aziz, kalian berani berangkat sendiri dari rumah, tidak diantar orang tua. Itu yang kita perhatikan, ya. Masa kelas 4 masih diantar orang tuanya ke sekolahan? Ada tidak? Hah? Masih ada. Ya, mungkin kalau masih ada berarti orang tuanya mengantar, yang rumahnya jauh akhirnya mengantar dengan naik sepeda motor. Tidak untuk naik sepeda, ya, sepeda biasa, ya. Selanjutnya, poin yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan, menyontohkan cara meneladani Asmaul Husna melalui sikap menahan diri, jujur, cinta, berkebersihan. Tadi sudah, ya. Poin yang terakhir, poin yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan dan mencontohkan cara meneladani Asmaul Husna melalui sikap menjaga lisan dan hidup tertib.
Jadi tidak boleh saling olok mengolok. Nanti kalau saling mengolok mengolok, nanti tidak terjadinya yaitu pengamalan asmaul husna al mukmin. Karena apa? Kamu saling mengolok-olok menimbulkan masalah. Kalau ada masalah berarti tidak aman. Ya tak? Bagaimana caranya aman, Pak? Caranya aman, kita saling tertib, saling menghargai satu sama lain. Oke. Ini pengertian asmaul husna. Asma artinya nama-nama. Husna itu adalah yang baik atau indah. Jadi nama-nama Allah yang indah itu sebagai wujud kita untuk meneladani, mengamalkan, mempraktekkan dan memahami, ya, supaya kita bisa menerapkan kejujuran, ya, ketertiban, kemandirian, keamanan dan juga keberanian. Dan selanjutnya, ini nanti kita akan tayangkan video pembelajaran tentang, kamu simak sedikit ya. Nanti setelah ini kamu akan masuk dalam kuis ya. Nanti ada kuis, setelah kuis nanti ada LKPD yang saya akan berikan. Oke, tapi sebelum kuis untuk mengerjakan soal, nanti kamu lihat dulu materi yang akan Pak Zikin putar. Oke? Oke. Dilihat materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang berakhlak dengan 5 asmaul husna. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, dalam suatu riwayat Rasulullah SAW, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 asmaul husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min adalah sebagai berikut. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Pernah tidak? Bagaimana? Pernah. Pasti pernah yang laki-laki ya. Main bola. Itu kita akan marah. Marah itu manusiawi, wajar manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari boleh boros ya, dan menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani asmaul husna, Al-Malik yang Maha Raja, dan menguasai segala sesuatu. Ini adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri agar tidak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Di dalam kuis tersebut nanti diharapkan kalian semua bisa menjawab. Oke? Yang semangat menjawab. Oke? Oke. Nah betul, sebelum itu mari kita tepuk semangat untuk menjawab soal-soal yang nanti akan kamu kerjakan. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, selanjutnya nanti
Pak Zikin akan putarkan kuis. Nanti ke depan memencet tombolnya mana yang artinya. Nanti kalau betul kalian tepuk tangan semuanya ya. Kalau salah bilang gitu ya. Soal nomor 1. Ayo, mana isinya? Isinya pegang lagi. Mana isinya? Oke, alhamdulillah. Betul. Lanjut. Soal yang kedua. Ayo, siapa yang bisa kelompok 1 maju lagi? Ayo. Al-Aziz artinya apa tadi? Benar. Oke, betul. Selanjutnya. Soal nomor 3. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, maju. Nanti dulu. Ayo, belakang kelompok 3. Ayo, semuanya semangat, ayo. Ya. Oke, coba 1, 2, 3. Yeay! Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan yaitu ke-10 soal yang tadi salah satu sekarang sudah clear betul semua. Jadi kalian sudah memahami ke-5 Asmaul Husna tersebut. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Yuk, oke, untuk selanjutnya Pak Zikin akan membagikan LK yang dimana nanti akan kamu kerjakan. Nanti setelah kamu kerjakan, Pak Zikin akan menilai observasi kalian semua. Ya, tak nilai mana kegiatannya yang bagus, ya, penerapan Asmaul Husna, dan juga nanti ada posternya. Posternya nanti bisa diwarnai sedikit aja nggak apa-apa, ya. Yaitu Asmaul Husna ke-5 tersebut. Ya, yang diharapkan kalian bisa menerapkan dan juga memberi penjelasan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, assalam. Oke, tak bagikan kelompok terakhir Al-Mu'min. Lanjut Al-Malik. Oke, nanti kalian kerjakan yang lembar project dulu ya. Ya. Terus selanjutnya Al-Aziz. Al-Aziz ya. Nanti kalian kerja kelompok tolong untuk merapat jadi satu ya. Gak usah berjauhan, langsung merapat. Nah, kerja kelompok. Selanjutnya lagi Al-Qudus dulu. Ayo, ya. Contoh penerapannya apa? Nanti penjelasan singkat ya. Contohnya Al-Malik, kan contohnya Al-Qudus kebersihan apa ya? Nanti tuh. Oke. Ini lihat hasil karyanya. Oh, tepuk tangan. Ini hasil karya sendiri posternya. Bagus sekali ya. Al-Azizu Maha Perkasa. Silakan untuk dipresentasikan hasilnya. Kelompok 2. yang ini. Saya dari kelompok 2 ya. Saya dari kelompok 2. Kelas 4. Anggotanya Anindya, Adinda, Devi, dan Ayun. Teladan mulia Asmaul Husna Al-Aziz. Contoh penerapan. Pantang menyerah saat gagal dalam ujian atau lomba. 2. Berani mengatakan tidak pada ajakan berbuat curang atau salah. Penjelasan singkat. 1. Berusaha lebih keras dan tidak berputus asa, menunjukkan mental yang kuat dan mulia. 2. Menjaga kehormatan diri dengan mempertahankan kejujuran dan kebenaran, tidak takut dianggap berbeda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 3, anggota Naila, Lydia, Fatimah, dan Ayun. Teladan mulia Asmaul Husna Al-Qudus Maha Suci. Meneladani Al-Qudus berarti menjaga kesucian, baik kebersihan fisik maupun kesucian hati dari sifat buruk. Contoh penerapan 1. Menjaga kebersihan toilet atau tempat ibadah di sekolah. 2. Tidak mudah iri dengki terhadap kebersihan teman. Penjelasan singkat. 1. Melakukan piket dan menjaga semua fasilitas umum agar tetap suci dan bersih untuk digunakan bersama. 2. Membersihkan hati dari sifat buruk seperti iri hati dan hasad sehingga hati tetap suci dan fokus pada kebaikan diri sendiri. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 Al-Mu'min, yaitu penerapannya menjaga kerahasiaan teman dan tidak menyebabkan gosip. Ya, bagus.
Jadi ini selalu merahasiakan temannya yang punya masalah, nggak boleh dibocorkan, ya. Terus penerapan yang kedua, tidak membuat gaduh atau berisik pada saat belajar ataupun beribadah, ya. Bagus untuk kelompok 5. Tepuk tangan, semuanya sudah bikin proyek dan juga sudah menyelesaikan dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, tadi sudah mengobservasi dan sudah menilai kalian semua. Ya, lanjut. Untuk selanjutnya, Pak Zikin akan uji pengetahuan kalian penilaian semuanya. Ya, tolong dikerjakan. Ya, untuk bagi soalnya. Semuanya. Dikerjakan. Ya. Sendiri tidak usah lihat orang lain, ya. Nah, semua sudah dapat, ya. Pak Zikin tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Ya, kalau menyenangkan berarti besok-besok lagi kita bisa seperti ini lagi? Siap? Siap? Ya, semakin semangat? Masih. Tepuk Gogimsa. Oke. Ya, dalam pembelajaran ini Pak Zikin akan menyimpulkan pembelajaran, ya, bahwa kita, ayo semuanya bisa mendengarkan Pak Zikin, ya, akan menjelaskan atau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita meneladani Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Aziz, dan Al-Mu'min, di mana kalian harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kalian presentasikan tadi. Ada keadilan, ada kesopanan, ada menjaga lisan, dan lain sebagainya. Itu yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, amalan Asmaul Husna yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini. Untuk itu, pertemuan berikutnya Pak Zikin akan membahas tentang keragaman agama di Indonesia, ya, menjadikan sunatullah. Oke, agama di Indonesia ada berapa? Nah, apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, sebelum itu mari kita berdoa sebelum pulang. Namun sebelum berdoa kita rapikan dulu alat-alat tulisnya semuanya. Ayo dimasukkan. Ya, duduk siap, gerak. Oke, untuk ketua kelas memimpin doa pulang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dimulai dari yang laki-laki dulu.
Pas. Ini apa? Oke. Terakhir. Chess. Oke, selamat tinggal.